بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk berkumpul di tempat ini, salah satu rumah Allah Azza wa Jalla, Masjid Zadul Ma'ad di Ma'had Ibn Al-Qayyim harasahullah, pada hari Senin pada tanggal 22 Rajab tahun 1441 atau bertepatan dengan tanggal 16 Maret tahun 2020. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pula bahwa pada malam hari ini kita diberi kemudahan untuk berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi keberkahan dalam kehidupan kita dan memberi kesabaran kepada kita sekalian di dalam menghadapi berbagai hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan dan takdir Allah Azza wa Jalla, di mana seorang mukmin beriman kepada takdir Allah Jalla wa Ala
takdir yang baik, demikian pula yang buruk, yang manis dan yang pahit, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, engkau beriman kepada takdir Allah azza wa jalla yang baik dan yang buruk, hulwihi wa murri, yang manis demikian pula yang pahit. Dan yang wajib bagi seorang mukmin dalam kondisi apapun untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyikapi segala apa yang dia rasakan dalam kehidupan dunia ini antara dua sikap bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan dan bersabar ketika menghadapi satu cobaan. Seorang mukmin tidak terlepas dari asyukur was sabr, bersyukur dan bersabar. Dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada yang memiliki sifat ini kecuali seorang mukmin, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Ayuhal ikhwatu fillah, sebagaimana yang telah kita ketahui apa yang menimpa dunia ini dari menyebarnya wabah virus yang disebut virus corona atau virus COVID-19 yang menyebar di puluhan negara di dunia ini, termasuk di negeri kita. Dan sebagaimana yang kita yakini bahwa tidaklah Allah Azza wa Jalla menetapkan sesuatu berupa musibah, bencana dan malapetaka, melainkan di samping itu semua ada hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Wabah yang menyebar pada hari-hari ini dimulai di awal tahun 2020 dan mungkin pula di akhir dari tahun 2019 yang lalu, yang mulai menyebar dari satu negeri kemudian berpindah ke negeri yang lain, yang menyebabkan sebahagian besar dari manusia mereka memikirkan tentang solusi bagaimana cara menghadapi virus ini yang telah menimbulkan korban yang sekian banyak di kalangan manusia dan menyebabkan kebingungan di kalangan mereka-mereka dari para ahli kesehatan, demikian pula dari para ahli keamanan yang ada di berbagai negeri. Banyak pendapat-pendapat dan banyak pemikiran-pemikiran, banyak solusi-solusi yang disampaikan. Akan tetapi sekian banyak dari solusi-solusi yang disampaikan tersebut selalu menjelaskan seputar hal-hal yang sifatnya hissiyah, dari mencari solusi pengobatan atau berupaya untuk mencegah tersebarnya virus
dengan cara-cara yang berkaitan dengan ilmu kesehatan dan teori untuk menangkal adanya virus tersebut. Namun sedikit dari mereka yang membahas dari sisi keimanan, dari sisi solusi secara syar'i yang telah diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim atau di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan mengetahui solusi dari sisi hukum syar'i, ini jauh lebih penting agar kemudian manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka menghadapi berbagai kejadian tersebut, baik yang berkaitan dengan virus ini atau yang berkaitan dengan bencana alam yang lainnya. Mereka memandangnya dari sisi syar'i, sebab kerusakan yang terjadi di muka bumi ini bukan hanya disebabkan dari sisi-sisi hissiyah, sesuatu yang terjadi secara zahir, namun ada hal-hal yang sifatnya ma'nawi yang berkaitan dengan keimanan. Oleh karena itu para ulama ketika mereka menjelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha," dan jangan kalian melakukan pengrusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Kata para ulama, pengrusakan dengan dua cara. Pengrusakan yang pertama yaitu dengan melakukan pengrusakan yang nampak secara kasat mata, seperti penebangan hutan yang kemudian menyebabkan terjadinya banjir atau longsor, atau melakukan pengrusakan-pengrusakan yang disaksikan secara hissi dengan panca indera kita. Pengrusakan yang kedua yang sifatnya ma'nawi, yang berkaitan dengan kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan. Maka hal yang seperti ini jarang sekali dibahas oleh manusia secara umum, kecuali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka senantiasa mengaitkan berbagai hal yang terjadi dengan iman, dengan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Azza wa Jalla tidak akan melakukan perubahan terhadap satu kenikmatan yang Allah berikan kepada satu kaum hingga mereka sendiri yang merubahnya, yaitu ketika mereka merubahnya dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, dengan sikap berpalingnya mereka dari Allah Subhanahu wa taala, lalainya mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Maka inilah yang menyebabkan munculnya berbagai macam musibah, bencana dan malapetaka. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri itu mereka beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan membukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan yang datang dari langit, hujan yang Allah Azza wa Jalla turunkan menjadi hujan yang bermanfaat, yang menuai keberkahan bagi hamba-hambanya. Demikian pula dari dalam bumi. Namun ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kami pun menyiksa mereka, menghukum mereka
berdasarkan apa yang telah mereka perbuat. Ini pengerusakan secara maknawi yang dilakukan oleh manusia. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan karena perbuatan manusia, agar mereka merasakan sebagian dari apa yang telah mereka perbuat. Semoga mereka kembali kepada Allah. Semoga mereka ingin mengoreksi diri mereka. Semoga mereka ingin melakukan introspeksi terhadap apa yang telah mereka perbuat. Disebutkan oleh dan diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Muwatta dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa beliau mengatakan, ma fasha az-zina fi qaumin qad illa kathura fihimul amrad, bahwa tidaklah menyebar perbuatan zina di tengah-tengah satu kaum melainkan akan menimbulkan berbagai macam penyakit di antara mereka. Dan benar apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, oleh karena itu penting sekali bagi kita sekalian untuk melihat dari sisi syar'i apa yang harus kita lakukan, kiat-kiat apa yang harus kita tempuh, agar kemudian kita di dalam menghadapi cobaan ini dan menghadapi musibah ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya semakin menjauhkan, bukannya semakin menyebabkan kita lalai. Walaupun juga penting bagi kita untuk memperhatikan dari sisi-sisi teori yang disebutkan oleh para ahli yang berkaitan dengan ilmu kesehatan tentang cara-cara penanganan terhadap virus yang menyebar ini. Ada satu risalah yang ingin saya bacakan kepada para ikhwah sekalian, dan saya melihat ini risalah yang sangat bermanfaat berkaitan dengan kiat-kiat secara syar'i di dalam menghadapi penyebaran virus ini, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah ta'ala, yang berjudul 10 wasaya lil wiqayati minal waba. Ada 10 wasiat untuk memelihara dan membentengi kita dari wabah yang menyebar. Wasiat yang pertama yang beliau sebutkan di sini, ma yuqalu qabla nuzulil bala. Apa yang disebutkan sebelum munculnya wabah. Jadi ada yang namanya tindakan yang hendaknya kita lakukan sebelum terjadinya musibah, agar kemudian kita membentengi diri kita dari hal-hal yang dikhawatirkan akan muncul, dari berbagai hal yang memudaratkan. Maka apa yang sepantasnya diucapkan oleh seorang muslim sebelum munculnya musibah itu? Beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari hadis Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang mengatakan, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Barang siapa yang mengucapkan ini, bismillah, dengan nama Allah,
alladzi la yadhurru ma'asmihi syai', yang tidak ada sesuatu apapun yang memudaratkan bersama dengan nama Allah Azza wa Jalla. Sesuatu apapun di langit dan tidak pula di bumi. Dan dialah Allah Azza wa Jalla As-Sami' Al-Alim, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Barang siapa yang mengucapkan ini thalatha marratin, sebanyak 3 kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yusbih, maka tidak akan menimpanya bala secara tiba-tiba yang datang kepadanya sampai di pagi hari, apabila dia mengucapkannya di sore hari. Wa man qalaha hina yusbihu thalatha marratin, dan barang siapa yang mengucapkannya di pagi hari sebanyak 3 kali, lam tusibhu faja'atu bala'in hatta yumsi, maka dia tidak akan ditimpa bala, musibah yang datang secara tiba-tiba sampai sore hari. Zikir ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah termasuk zikir pagi petang. Seorang mengucapkannya sebanyak 3 kali. Setelah salat subuh, antum berzikir dengan zikir-zikir atau wirid-wirid yang biasa diucapkan setelah salat. Setelah itu sempatkan zikir pagi hari, azkarus sabah. Demikian pula setelah salatul asar, sempatkan zikir sore hari, azkarul masa. Di antara zikir yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah zikir ini. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Usahakan dihafal ya ikhwan. Dan apabila seorang belum menghafalnya, tidak mengapa dia membaca. Mungkin dia punya kitab yang berkaitan dengan zikir-zikir, kumpulan zikir-zikir, seperti kitab yang paling masyhur yaitu Hisnul Muslim misalnya. Dia membuka itu, lalu dia membaca ini, dan dia berupaya untuk mengetahui artinya, maknanya, bahwa dia mengucapkan ini, dia berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama Allah Jalla wa Ala, dan dia meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla yang memiliki manfaat dan kemudaratan, tidak akan memudaratkan seorang hamba apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi tanpa kehendak Allah Jalla wa Ala. Maka ini harus menjadi keyakinan setiap muslim, bahwa tidak ada yang menimpanya kecuali apa yang telah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak ada yang menimpa kita kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Maka biasakan mengucapkan zikir ini. Ada zikir-zikir yang lain yang juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Diucapkan sebanyak 3 kali pula di pagi hari, di petang hari. Ya Allah, berikanlah kesehatan pada jasmaniku, pada pendengaranku, pada penglihatanku, la ilaha illa anta. Demikian pula ketika seorang sedang melakukan perjalanan, mungkin dia singgah di penginapan, dia singgah di satu tempat, maka dia berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala keburukan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang singgah di sebuah tempat lalu dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan dan kejahatan apa yang diciptakan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, lam yadhurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik, tidak akan ada satupun yang memudaratkan dia sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Biasakan membentengi diri dengan kembali kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Siapa yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah yang akan menjaganya, Allah yang memeliharanya, Allah Azza wa Jalla yang memberikan kecukupan kepadanya. Demikian pula hendaknya dia memperbanyak untuk mengucapkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Ini wasiat yang kedua. Hendaknya seorang memperbanyak mengucapkan ini. Tidak ada batasan kapan saja dia mengucapkan. Dia sedang berjalan, dia sedang beristirahat, di atas kendaraan, di mana saja dia mengucapkan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Kalimatut tauhid, la ilaha illa anta subhanak, maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini merupakan bentuk i'tiraf, pengakuan seorang hamba bahwa dia adalah seorang yang lemah. Dia adalah seorang yang banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan perbuatan dosa. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kesalahan kita, janganlah perbuatan dosa kita yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla meninggalkan kita. Kita kembali kepada Allah. Dan ini merupakan bentuk memperbaharui tauhid. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Sebab dengan tauhid itu akan memberi rasa aman. Dengan tauhid akan memberikan keberkahan dalam kehidupan. Dan ucapan ini yang diucapkan oleh Nabiullah Dhunnun Yunus alaihi salam, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam suratul Anbiya pada ayat yang ke-88. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Dan Dhannun adalah Nabiullah Yunus alaihissalam. Nun itu artinya al-hut, ikan. Dha yakni sahibul hut. Disebabkan karena beliau ditelan oleh ikan pada saat beliau menceburkan dirinya ke lautan. Maka beliau masuk ke dalam perut ikan. Maka beliau pun dikenal dengan sebutan Dhunnun, yaitu Yunus alaihi salam. Idh dhahaba mughadiban, ketika beliau pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tafsir tentang kemarahan beliau pergi meninggalkan kaumnya. Ada yang mengatakan bahwa beliau marah terhadap kaumnya karena beliau telah menasihati mereka, tapi mereka tidak juga mengindahkan nasihat Nabiullah Yunus alaihissalam untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau pergi dalam keadaan marah. Fa dhanna an lan naqdir alaihi, maka beliau menyangka bahwa kami tidak akan segera menurunkan kepada kaumnya
hukuman. Dan ketika dia pergi, dan pada saat itu kaumnya melihat tanda-tanda bahwa bencana akan menimpa mereka, dan di saat itu mereka sadar. Mereka pun akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Nabiullah Yunus alaihissalam telah meninggalkan kaumnya, maka beliau pun menyesali perbuatannya. Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kegelapan. Maka beliau mengatakan, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, fastajabna lah wa najjaynahu minal gham. Maka kami pun mengabulkan permohonannya, dan kami menyelamatkan dia dari duka cita dan kesedihan yang dia alami. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Lalu di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan demikian pula lah kami akan menyelamatkan kaum mukminin. Kami akan menyelamatkan kaum mukminin apabila mereka mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Nabiullah Yunus alaihi salam ketika dalam keadaan menghadapi kesulitan. Dia berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Kata Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah ketika menjelaskan makna dari firman Allah, wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami menyelamatkan kaum mukminin. Kata beliau, ay idza kanu fi syada'idi wa da'awna munibina ilaina, wala siyama idza da'u bihadha ad-du'a fi halil bala', yaitu apabila mereka dalam kondisi sulit dan mereka berdoa kepada kami dan mereka kembali kepada kami. Apalagi di saat mereka berdoa dengan doa ini, fi halil bala, ketika mereka mendapatkan bencana, ketika mereka mendapatkan musibah, mereka berdoa dengan doa ini. Doa apa itu? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Lalu kemudian beliau menyebutkan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu Dhinnun idz da'a biha wa huwa fi batnil hut. Doanya Nabiullah Dhunnun, yaitu Yunus alaihi salam, tatkala beliau berdoa dalam keadaan beliau berada di dalam perut ikan, beliau mengatakan, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Kata beliau, lam yad'u biha rajulun fi syai'in qattu illa istajaba Allahu lahu. Tidaklah seseorang itu berdoa dengannya dalam satu hal, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonannya. Apalagi dalam kondisi seseorang mengalami kesulitan, berdoa dengan doa ini sebelum terkena musibah, atau ketika seorang telah menghadapi musibah itu. Ketika seorang telah terkena, berdoa dengan doa ini, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam Al-Fawaid, kata beliau, fama dufi'at syada'idud dunya bimithli tauhid. Tidaklah ditolak berbagai macam kesulitan-kesulitan dalam kehidupan dunia seperti tauhid. Yani tauhid akan mengangkat bala, dengan tauhid akan menghilangkan bencana itu. Tidaklah ditolak berbagai macam kesulitan dalam kehidupan dunia seperti tauhid menolak berbagai macam kesulitan itu. Seperti dalam doa ini, la ilaha illa anta. Walidzalika kana du'aul karbi bit tauhid wa da'watu Dhinnun allati ma da'a biha makrubun illa farrajallahu karbahu bit tauhid. Oleh karena itu,
doa ketika seorang menghadapi kesulitan adalah dengan tauhid. Dan doanya Dhunnun Yunus alaihissalam, yang tidaklah seorang yang menghadapi kesulitan lalu dia berdoa dengannya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kesulitan itu darinya dengan tauhid. Maka ketika seorang menghadapi berbagai musibah tersebut, kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tinggalkan berbagai macam perbuatan kesyirikan, kekufuran, karena itulah yang menimbulkan bencana, musibah dan malapetaka bagi umat ini. Yang ketiga, berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari jahdul bala. Dari jahdul bala, yang dimaksud jahdul bala adalah setiap apa yang menimpa seseorang dari berbagai macam kesulitan dan sesuatu yang dia merasa berat dalam memikul kesulitan yang sedang dihadapinya itu yang disebut jahdul bala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min jahdil bala wa darakisy syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung diri kepada Allah dari jahdul bala, dari beratnya kesulitan yang dihadapi seorang dalam kehidupan ini. Ada yang mengatakan bahwa termasuk di antara makna jahdul bala adalah sedikitnya harta sementara orang-orang yang dinafkahi jumlahnya banyak, sehingga dia menghadapi kesulitan dalam menafkahi mereka. Ini juga termasuk dalam bentuk jahdul bala. Jadi jahdul bala ini kalimat yang bersifat umum, yang mencakup segala kesulitan yang dihadapi oleh seorang muslim dalam kehidupan dunia. Maka dia berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kesulitan itu, jahdul bala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung diri kepada Allah dari jahdul bala wa darakisy syaqa, dan dari darak itu al-idrak, al-lihaq, sesuatu yang membinasakan, yang menimpa seseorang, yang menimpa atau dapat menimpa seseorang, itu yang dimaksud darakus syaqa. Sesuatu yang dikhawatirkan akan menimpa seorang hamba dari hal-hal yang membinasakan dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berlindung diri dengannya. Wasu'il qada, dan buruknya apa yang telah menjadi ketetapan dan takdir. Wa syamatatil a'da, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung diri kepada Allah dari syamatatul a'da, yaitu sesuatu yang menimpa seseorang yang menyebabkan musuh-musuhnya merasa senang ketika dia tertimpa musibah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pula dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk berlindung diri kepada Allah dari 4 perkara ini. Kata beliau, ta'awwadhu billah min jahdil bala wa darakisy syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Berlindung dirilah kalian kepada Allah, yaitu kalian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan a'udzu billahi min jahdil bala wa darakisy syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Berdoa kepada Allah kapan saja dan di mana saja, dia perbanyak berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasiat yang keempat, menjaga untuk senantiasa berdoa ketika seorang keluar dari rumah. Ingat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa dalam setiap pergerakan kita, dalam setiap perpindahan kita, di sana ada zikir-zikir.
yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang zikir sifatnya mutlak, ada yang zikir sifatnya muqayyad. Zikir-zikir khusus. Termasuk dalam hal ini ketika seorang keluar rumah. Ya. Yang sangat disayangkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagian dari kaum muslimin itu kalau sudah meninggalkan tingkatan SD itu sudah lupa dengan zikir-zikir ini. Seakan-akan zikir-zikir masuk WC, keluar WC, mau makan, selesai makan, keluar rumah, kembali ke rumah, seakan-akan ini hanya disyariatkan untuk anak kecil, yang diajarkan kepada anak-anak TK, yang diajarkan kepada anak-anak SD. Orang tua sebagian mereka tidak memperhatikan masalah ini. Keluar aja deh, keluar aja, tidak mengerti syariat, tidak mengetahui bimbingan Islam, ya. Bahkan mungkin sebagian dari ahlus sunnah. Ahlus sunnah artinya seorang yang semangat untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk diantaranya zikir-zikir ini. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala," apabila seseorang keluar dari rumahnya lalu dia mengatakan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengucapkan ini ketika dia keluar dari rumahnya, maka dikatakan kepadanya, hudita, engkau telah diberi hidayah, kufita, dan engkau telah dicukupkan, wawuqita, dan engkau dijaga, fatatanahalahu syaitan, maka syaitan menjauhkan diri darinya, syaitan tidak akan mendekatinya. Lalu kemudian syaitan yang lain mengatakan kepadanya, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya, bagaimana mungkin engkau mampu menggoda seseorang yang telah diberi hidayah, diberi kecukupan, dan dijaga dan dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, amalan ringan, iya kan? Gerakkan sedikit lisan kita ketika keluar rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di sana ada bimbingan yang lain yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum keluar rumah, idza kharajta min manzilika fasalli rak'atain tamna'anika makhrajas su, apabila engkau hendak keluar dari rumahmu, salat 2 rakaat, termasuk salat sunnah. Kedua rakaat ini mencegah kamu keluar dalam keadaan buruk. Wasiat yang kelima, su'alullahil afiyata 'inda as-sabahi wal masa', memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan dari hal-hal yang memudaratkan di pagi hari dan di sore hari. Nah, ini juga termasuk zikir pagi petang, ucapkan di pagi hari, demikian pula di sore hari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa-doa ini ketika di pagi hari, demikian pula di sore hari. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin raw'ati. Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ini zikir. Biasanya seorang kalau rutin membaca ini, insyaallah ta'ala lama-kelamaan dia menghafalnya. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu
keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar diberi kemaafan dan keselamatan dalam agamaku, dalam duniaku, di tengah-tengah keluargaku, demikian pula dalam hartaku. Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah aurat-auratku, wa amin rawati, dan berilah rasa aman terhadap hal-hal yang aku takutkan dan aku khawatirkan. Allahumma ihfazni min baini yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Ya Allah, jagalah aku dari hadapanku, dari belakangku, dari kananku, dari sebelah kiriku, dan dari atasku. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, dan aku berlindung diri dengan keagunganmu ya Allah agar aku tidak dibinasakan dari bawahku, maksud tidak ditenggelamkan ke dalam bumi. Ikhtial, tidak ditenggelamkan ke dalam bumi, yakni dibinasakan dengan cara ditenggelamkan ke dalam bumi. Jadi dalam zikir ini seorang memohon penjagaan dari segala arah, dari depan, dari belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memelihara kita. Yang keenam, kathratud du'a, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man futiha lahu minkum babud du'a, futihat lahu abwabur rahmah." Barang siapa yang dibukakan untuknya di antara kalian pintu berdoa, maka akan dibukakan baginya pintu-pintu rahmat. Allah Azza wa Jalla akan senantiasa memberikan rahmat kepadanya. Dengan cara apa? Antum perbanyak berdoa kepada Allah. Wa ma su'ilallahu syai', dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala diminta kepadanya sesuatu yang paling Allah cintai, min ayyus alal afiyah, ketika seorang hamba itu memohon kepada Allah keselamatan. Itu yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Berarti kembali kepada zikir tadi, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Perbanyak mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil." Sesungguhnya doa itu selalu bermanfaat dari sesuatu yang telah terjadi dan yang belum terjadi. Belum terjadi, kita berusaha untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang dapat menimbulkan kemudaratan. Setelah terjadi pun, maka tetap perbanyak berdoa kepada Allah. Fa'alaikum ibadallah bid-du'a, maka hendaknya kalian senantiasa memperbanyak doa, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat yang ketujuh, tawaqqi al-mawadhi allati fiha al-waba, menjaga diri dari mendatangi tempat-tempat, wilayah-wilayah yang di sana telah terjadi wabah. Jangan bermudah-mudahan. Ya. Memang betul kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ingat, kita pun dianjurkan untuk akhdhu al-asbab, mencari sebab-sebab untuk menyelamatkan diri kita. Inilah yang menjadi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi wabah di satu wilayah. Apalagi kalau wabah itu sudah menyebar, jangan kemudian seorang itu bermudah-mudahan, enggak, tawakal kepada Allah, saya banyak doa, saya banyak zikir, aman. Jangan seperti itu. Wajib bagi seorang muslim untuk mengambil sebab-sebab, baik secara syar'i seperti ruqyah, seperti zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebab-sebab yang diterangkan oleh ahli kesehatan. Ya. Melakukan pembersihan misalnya, seperti apa yang kita dengarkan tentang cara-cara untuk menghindari
terkenanya virus tersebut dengan mencuci tangan atau menghindari tempat-tempat yang dikhawatirkan terjadinya gesekan dengan orang-orang yang terkena penyakit tersebut, maka ini adalah hal-hal yang ditetapkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian para ulama mereka membolehkan seorang boleh meninggalkan salat Jumat apabila dikhawatirkan terkena wabah, boleh meninggalkan salat jamaah ya, apabila dikhawatirkan dia terkena wabah tersebut, terkena virus itu. Ya. Hujan air saja, hujan air bila turun menjadi rukhsah bagi seorang untuk tidak mendatangi masjid untuk menegakkan salatul jamaah. Lah gimana kalau hujan virus? Hujan air saja diberi rukhsah. Lah kalau hujan virus, wabah menyebar. Ya. Jadi ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, dari satu sisi kadang-kadang kita sedih, ini kenapa kok Arab Saudi menutup pintu bagi kita atau kaum muslim yang berada di berbagai negara untuk datang sana menunaikan ibadah haji dan umrah. Kan Allah Subhanahu wa taala pasti menjaga kaum muslimin. Ya memang betul. Ya. Tapi melakukan tindakan-tindakan pencegahan itu juga sejalan dengan syariat. Itu sejalan dengan syariat. Untuk menghindari terjadinya penyebaran yang lebih meluas lagi. Itu tidak bertentangan, ya. Ada lagi yang mengatakan, wah, kenapa kok dilarang? Ya, Mekah Madinah itu tidak akan dimasuki wabah. Ya. Nggak akan dimasuki wabah. Tidak akan memasukkan virus, aman. Lalu membawa hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wabah taun. Memang betul ada riwayat yang menyebutkan bahwa wabah taun tidak akan masuk ke Mekah dan ke Madinah. Tapi Nabi SAW menyebutkan tentang wabah taun secara khusus. Wabah taun tidak seperti wabah yang lainnya. Corona bukan taun. Virus corona bukan taun. Jadi tidak boleh dikiaskan. Awal kedatangan Rasulullah SAW, beliau awal kali berhijrah ke Madinah bersama dengan para sahabatnya, sudah ada wabah di Madinah. Menyebar. Sebagian para sahabat sampai jatuh sakit. Abu Bakar As-Siddiq, Bilal ibn Rabah, sampai Nabi SAW berdoa, ya Allah pindahkan wabah ini ke Juhfah. Jadi yang disebutkan di dalam hadis itu wabah ta'un. Adapun yang lainnya tidak ada jaminan. Sehingga tetap tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya wabah yang semakin meluas itu sejalan dengan syariat. Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Amir radhiyallahu taala anhu bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an keluar menuju ke Syam. Falamma kana bisargha balaghahu anna al-waba' qad waqa'a bi Syam. Jadi Umar bin Khattab ingin berangkat ke negeri Syam. Di tengah perjalanan beliau tiba di sebuah tempat bernama Sarg, sampai kepada beliau berita bahwa terjadi wabah di negeri Syam. Maka Abdurrahman bin Auf memberitakan kepada Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi." Apabila kalian mendengarkan ada wabah di sebuah negeri, maka jangan kalian mendatanginya. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Dan apabila terjadi di sebuah negeri, engkau berada di dalam negeri itu, jangan kalian meninggalkan negeri itu. Jangan kalian keluar darinya. Khawatir engkau sudah terkena dan terjangkit virus tersebut, kamu keluar akan menyebabkan semakin meluasnya penyebaran virus. Ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La yuridul mumridhu 'alal musih." Bahwa tidak diperbolehkan unta yang sakit dikumpulkan bersama dengan unta yang sehat. Tidak diperbolehkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Firra minal majdhumi firaraka minal asad." Larilah kamu, tinggalkan orang berpenyakit kusta seperti larinya kamu dari singa. Ini adalah merupakan tindakan-tindakan
pencegahan, seorang berupaya untuk menghindari dari hal-hal yang dikhawatirkan akan menyebabkan dia terkena penyakit atau virus tersebut. Kemudian wasiat yang ke-8, sana'i'ul ma'ruf wa badlul ihsan. Perbanyaklah berbuat kebaikan. Memperbanyak berbuat kebaikan itu dapat mencegah menyebarnya virus tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Hakim rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sana'i'ul ma'ruf taqi masari'as su." Memperbanyak berbuat perkara yang ma'ruf, berbuat baik, itu akan menjaga dan memelihara seseorang terjatuh ke dalam hal-hal yang buruk. Wal afati wal halakat, kata para ulama, masari'as su di sini ada yang terhapus, wahiyal afat wal halakat. Masari'us su diterangkan dalam hadis ini yaitu al-afat wal halakat. Hal-hal yang dapat menyebabkan seorang jatuh sakit, seseorang terkena kemudaratan atau dapat membinasakan. Wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan dalam kehidupan dunia, maka merekalah orang-orang yang termasuk ahlul ma'ruf, yang berbuat kebaikan dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, wa min a'zami ilajatil marad fi'lul khairi wal ihsan wal dzikr wal du'a wal tadarru' wal ibtihalu ila Allah wat taubah. Termasuk di antara pengobatan yang paling bermanfaat untuk mengobati penyakit adalah memperbanyak melakukan kebaikan. Perbanyak berbuat kebaikan, perbanyak berzikir, berdoa, dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta bertaubat. Kemudian wasiat yang ke-9, qiyamul lail. Tegakkan qiyamul lail, salat di malam hari. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya dari Bilal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum, wa inna qiyamal laili qurbatun ilallah, wa manhatun 'anil ithmi, wa takfirun lis-sayyi'at, wa matradatun lid-da'i 'anil jasad." Hendaknya kalian senantiasa menegakkan qiyamul lail. Itu adalah merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Sesungguhnya qiyamul lail itu merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah dan mencegah seorang hamba dari berbuat dosa dan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan mengusir penyakit. Mengusir penyakit dari jasad dan dari tubuh seseorang. Subhanallah. Ternyata qiyamul lail termasuk obat untuk menyembuhkan penyakit jasad seseorang. Kemudian yang ke-10 dan yang terakhir adalah wasiat taghtiyatul ina wa ika'us siqa. Menutup bejana-bejana apabila di sana ada makanan atau ada minuman, maka hendaknya biasakan untuk menutup makanan dan minuman tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghattul ina, tutuplah bejana-bejana kalian. Wa auqus siqa, dan hendaknya kalian mengikat tempat-tempat minum kalian." Maksudnya menutup, ya. Maksudnya menutup, ya. Mengikat, yakni mengikatnya dengan sesuatu agar dia senantiasa tertutup. Fa inna fis sanati lailan yanzilu fiha waba. Karena sesungguhnya dalam satu tahun ada satu malam di mana malam itu turun wabah. La yamurru bi ina'in laysa alaihi ghita' aw siqa'in laysa alaihi wika' illa nazala fihi min dzalikal waba', di mana tidaklah ada satu bejana yang tidak ada penutupnya atau satu tempat minum yang tidak ada penutupnya, melainkan wabah itu akan turun ke tempat tersebut. Boleh jadi kemudian seorang dari apa yang dia makan, dari apa yang dia minum, disebabkan karena dia tidak menutupnya, menyebabkan menyebarnya wabah dan menyebarnya virus. Apa kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala? Kata beliau, wa hadha mimma la tanaluhu ulumul atibba wa ma'arifuhum.
Dan perkara ini sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh ilmunya para dokter. Tidak bisa dijangkau oleh ilmunya para dokter. Teori-teori mereka tidak bisa dijangkau. Karena ini adalah ilmu yang datang dari Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui segala sesuatu. Dan ilmu ini datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidaklah mengucapkan sesuatu melainkan berdasarkan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang semisal ini. Ya, pencegahan-pencegahan dari apa yang telah dinasihatkan oleh para ahli kesehatan, ya. Seperti misalnya karpet ini, kalau memang perlu untuk dihilangkan, dikhawatirkan nanti akan menyebabkan, ya, menyebabnya virus, naam, dilakukan itu. Atau dengan disemprotkan disinfektan atau yang semisalnya yang diketahui oleh orang-orang yang ahli dalam hal ini, maka tidak mengapa kita mengikuti bimbingan tersebut, ya. Atau kalau misalnya pihak pemerintah memerintahkan kepada para pelajar untuk meliburkan diri dan tidak mencari atau mendatangi tempat-tempat yang dikhawatirkan akan terjadinya penyebaran virus tersebut, maka kita melakukan itu. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini adalah 10 wasiat yang beliau sebutkan. Kemudian pula yang terakhir sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, bahwa apabila seorang muslim dia telah melakukan hal-hal yang dianjurkan ini, dia telah memperbanyak zikir kepada Allah, lalu kemudian dia melakukan hal-hal yang dianjurkan di dalam syariat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia jatuh sakit, atau Allah Azza wa Jalla menghendaki dia terkena dan terinfeksi virus tersebut, maka yang wajib untuk menjadi sikap seorang mukmin apabila terinfeksi adalah bersabar. Kesabaran itu akan menjadi kebaikan baginya dan akan mengangkat kedudukan dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabah taun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innahu kana adzaban yab'athuhu Allah azza wa jalla 'ala man yasha'u min ibadihi. Wabah taun ini dahulu merupakan siksaan yang Allah turunkan kepada satu kaum, kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Faja'alahu Allah azza wa jalla rahmatan lil mu'minin. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan wabah itu sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Dia tertimpa wabah. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walaysa fi 'abdin yaqa'u at-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid." Maka tidaklah seorang hamba ketika muncul wabah ta'un, lalu dia berada di wilayah itu dan dia tetap tinggal di wilayahnya dengan penuh kesabaran, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini bahwa tidak ada yang menimpanya kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya, melainkan dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati dalam keadaan syahid. Walhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila seorang telah melakukan hal-hal yang menjaga dia dari hal tersebut, toh Allah Azza wa Jalla menetapkan dia terkena, maka yang wajib baginya adalah bersabar. Karena tidaklah cobaan itu menimpa seorang mukmin, melainkan akan semakin mengangkat kedudukannya di dunia, demikian pula di akhirat. Saya kira ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.